Anies Baswedan cukup percaya diri karena cukup menguasai materinya. Pak Prabowo bermain defensif gitu loh ya kan, hanya bertahan aja gitu loh. Pak Ganjar lebih percaya diri lagi gitu ya, sehingga kalau dia mau mengkritik ya kritik aja gitu ya. Smart viewers, debat calon presiden pertama untuk pemilu 2024 telah dilaksanakan. Seberapa berpengaruhkah debat capres terhadap popularitas paslonnya? Kira-kira setelah debat ini apakah para pendukung paslon akan semakin kuat? Atau justru malah membuat pendukungnya berpindah ke pasangan lain? Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, hari ini, episode kali ini, kita akan ngebahas mengenai debat calon presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 yang mana debat pertama kan udah diselenggarakan nih di hari Selasa kemarin 12 Desember 2023 yang mana ngebahas beberapa tema nih, di antaranya ada pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Nah, menurut Smart Viewers yang sedang menonton, apakah kualitas debat calon presiden kemarin ini bisa menentukan kamu dalam menentukan pilihan siapa sih kira-kira the next Presiden Republik Indonesia di 2024 nanti? Nah, kita akan ngebahas seputar isi, kualitas, dan substansi debat kemarin ditemenin bareng sama Pak Rey Rahmat Edi Irawan. Halo Pak Rey. Halo Anissa. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak di penghujung akhir tahun 2023 ini? Ya, yang pasti masih ngajar dan juga melakukan riset-riset lah ya, yang terkait dengan ilmu komunikasi. Oke, Pak Rey sebelumnya juga terima kasih udah mau mampir di Good Talk di Binus TV. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Yes, ini Pak Rey ini Smart Viewers, ada fun fact-nya. Kata anak-anak komunikasi, Pak Rey ini adalah orang yang sangat strict terhadap waktu. Jadi kalau ada yang ikut kelasnya Pak Rey, kalau misalnya telat gitu, katanya nggak boleh masuk ya Pak? Iya, nggak boleh masuk. Kalau tetap maksain masuk, saya keluarkan lagi. Nah itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus ini ya Pak ya, diemban oleh seorang mahasiswa ya Pak ya, karena di dunia profesional kan juga. Iya, karena kan kalau di media kita kan nggak kenal kata telat, Yes. 1 detik aja atau 1 menit aja kita udah ditinggalkan penonton kalau kita nggak on air kan. Ya. Nah Pak Rey, ini sebelum kita ngebahas tentang isi dari debat yang kemarin Selasa, aku mau nanya dulu dong. Menurut Pak Rey, ini agenda debat ini yang disiarkan nantinya di berbagai kanal media nasional ini sebuah agenda yang penting nggak sih Pak untuk ditonton oleh para pemilih muda khususnya? Iya, pasti ya, karena pemilih muda kan belum punya referensi yang banyak. Artinya mereka perlu referensi, perlu rujukan kira-kira siapa yang akan mereka pilih gitu. Jadi kalau menurut saya yang wajib lah ya ditonton. Wajib sebagai Iya, tontonan ya iya. Pak, gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang kualitas yang disampaikan oleh para calon ini, itu seberapa berpengaruh sih Pak sama kita-kita yang nonton ini? Harusnya sih berpengaruh banyak ya, tetapi data terakhir ya katanya hanya sekitar 5% menentukan. Jadi artinya orang yang sudah menentukan pilihan kemungkinan akan berubah setelah melihat debat ini, kurang lebih 5% jumlahnya yang akan berubah. Karena yang lainnya mungkin sudah merasa, sayang nih udah pas pilihannya, mungkin ya. Jadi merasa apapun hasil debat, pokoknya tetap dengan pilihan. Tapi kecil banget ya Pak, 5% Ya, aja. tapi 5% kan yang berubah. Tapi dari hasil survei polling Kompas yang kemarin terakhir ya, itu undecided voters itu masih 28,7%. Artinya orang yang belum menentukan pilihan nih. Jadi orang yang belum menentukan pilihan 28,7 ditambah yang berpindah 5%, 33%, berarti tinggal sepertiganya lah. Ya masih bisa menentukan siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3 akhirnya kan. Oke. Nanti kita juga tunggu nih apa kan ada debat lainnya nih. Iya. Mungkin akan bisa berpengaruh lagi terhadap smart viewers yang sedang nonton juga gitu. Nah, mari kita masuk ke ini yang diomongin di debat pertama kemarin. Ini kan tadi aku udah sebutin beberapa tema dan subtemanya ya Pak ya. Iya. Nah kalau yang kita lihat kemarin, ini dari 3 pasangan calon, 2 calon presiden,
ada Pak Anies Baswedan sama Pak Ganjar nih, kalau dilihat-lihat beliau lebih banyak menyampaikan tentang data dan capaian mereka selama menjabat sebelumnya di instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Sedangkan yang menarik, Pak Prabowo ini lebih banyak mengutarakan mengenai realitas dan menyinggung perasaan. Gitu. Nah, menurut Pak Ray melihat ini sebagai langkah komunikasi yang memang sudah disiapin sebelumnya nggak sih Pak untuk menggait para hati penonton? Iya, jadi masing-masing kan punya jargon sendiri-sendiri ya. Anies Baswedan dengan jargon perubahan, kemudian kalau Ganjar dengan upaya memperbaiki, sementara Pak Prabowo kan dengan melanjutkan gitu loh. Jadi kelihatannya memang ketika mereka tampil dengan jargon-jargon itu juga terlihat bahwa yang dua begitu ngotot, begitu penuh dengan data gitu ya. Sementara Pak Prabowo hanya menyinggung tentang apa yang sudah berhasil sekarang dan rasa-rasanya sesuatu yang pantas untuk terus dilanjutkan. Jadi seperti itu kelihatan gambaran debat kemarin ya. Oke. Nah ini yang lucu malah kalau kita lihat komenan-komenan netizen ini di sosial media nih Pak gitu. Ada yang beranggapan ini kalau yang saya baca ya sampai pagi tadi itu, wah ini kayaknya tim ses atau tim kampanyenya Pak Prabowo, kita ngebahas yang Pak Prabowo dulu nih Pak. Ini agak harus berputar otak lebih karena Pak Prabowo sendiri kurang mengutarakan tentang data dan informasi gitu Pak. Menurut Bapak benar atau enggak itu Pak? Ya, saya nggak begitu tahu tentang di dalamnya ya. Tapi kalau saya lihat kemarin debat itu, Pak Prabowo itu seakan-akan defensif gitu loh, bertahan dan hanya menyinggung bahwa dia akan melanjutkan ya kan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Mungkin strateginya adalah dengan mengungkit keberhasilan Pak Jokowi, orang-orang yang selama ini masih suka dan masih masih melihat sosok Presiden Jokowi ini sebagai sosok yang pantas untuk dilanjutkan kebijakannya gitu ya, rasanya akhirnya akan memilih Pak Prabowo. Sehingga dia nggak terlalu banyak main data, tapi lebih banyak menonjolkan bahwa ini sesuatu, mungkin perasaan tadi ya. Kalau bahasa saya mengatakan bahwa Pak Prabowo bermain defensif gitu loh ya kan, hanya bertahan aja gitu loh, dengan asumsi bahwa apa yang sudah ada, pemilih yang sudah di tangan mereka itu nggak beralih gitu loh ya kan. Jadi nggak perlu menyerang yang lain, nggak perlu harus membuat sesuatu yang orang akan beralih ya kan ke Pak Prabowo, nggak. Jadi mereka hanya bertahan supaya suara yang sudah hampir pasti ya, terutama mereka yang memilih Presiden Jokowi itu akan melanjutkan memilih Pak Prabowo. Saya ngelihatnya sih seperti itu. Iya. Nah, kalau Pak Ganjar dan Pak Anies memang lebih banyak mengutarakan data dan capaian ya Pak ya, gitu. Kalau menurut Bapak, khususnya saya mau menyorotinya tentang pemilih muda nih Pak, gitu. Karena kan kata Pak Ray tadi kan yang perlu banyak referensi ini kan lebih cenderung ke pemilih muda ya. Nah, kalau kita lihat di sosial medianya, para pemilih muda ini cenderung menyukai hal-hal yang berbau dalam tanda kutip gimmick, entah gimmick yang gemoy atau gimmick menjual kampanye yang pendekatannya itu lebih ke pribadi. Nah, disandingkan dengan referensi debat kemarin yang lebih banyak mengutarakan data dari Pak Ganjar dan Pak Anies, menurut Bapak ini sebuah langkah komunikasi yang efisien nggak sih Pak untuk menggait hati pemilih muda khususnya? Ya. Masalahnya kita juga nggak bisa mengeneralisasi pemilih muda, ya kan? Ada pemilih muda yang kritis, ya kan? Pasti mereka akan melihat kontennya. Perdebatan seru, Ganjar, Anies, menurut saya referensi yang bagus untuk mereka akhirnya, ya. Sementara ada juga pemilih muda yang mungkin lebih melihat gimmick gitu loh. Nah, kalau dengan melihat gimmick kan mereka nggak terlalu konsen atau nggak terlalu fokus dengan apa yang disampaikan. Bagi mereka misalnya sikap tegas Pak Prabowo atau mungkin ada sesuatu yang lebih humanis yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu justru mungkin bagi mereka sesuatu yang kalau begini saya pilih Pak Prabowo aja gitu loh. Jadi memang kita juga nggak bisa mengatakan secara semuanya nanti pemilih muda pasti akan ngelihat kalau nggak Pak Anies, Pak Ganjar gitu. Rasa-rasanya nggak akan seperti itu juga, pasti akan terbelah juga sih suaranya. Iya. Nah, Pak, kalau tadi kan ngomongin soal masalah gimmick nih Pak, ya kan? Berkaitan erat sama isyarat gitu atau sikap juga yang disampaikan kemarin nih khususnya waktu debat. Menurut Bapak, penonton Indonesia ini kan
cenderung lebih suka melihat, wah ini gesturnya nih sepertinya percaya diri atau kurang percaya diri gitu kan. Menurut Bapak, yang disampaikan oleh para calon presiden kemarin dengan sikap, kalau misalnya saya ambil satu contoh deh Pak, kemarin kan Pak Prabowo ada yang gayanya begini gitu kan, Pak Anies, Pak Ganjar lebih banyak cenderung sikapnya formal. Menurut Bapak, isyarat atau sikap kayak gitu juga pengaruh nggak sih Pak di dalam komunikasi? Dalam komunikasi itu ada dua hal penting ya yang sama-sama penting untuk bisa mempengaruhi atau untuk mendapatkan respon dari orang yang kita kirimkan pesan, yaitu isi pesannya sendiri dan bagaimana pengemasan pesannya gitu loh. Nah, saya melihat Ganjar dan Anies fokus dengan isi pesan yang ingin mereka sampaikan. Oke. Penting nggak? Penting. Apalagi sekelas pemilihan presiden pasti penting lah. Orang pengen tahu juga sebenarnya nanti kalau jadi presiden apa sih yang akan mereka lakukan. Ya. Tapi ada beberapa penonton yang juga merasa bahwa mereka juga udah tahu lah ya track recordnya, ketiganya segala macam. Sehingga akhirnya bagaimana cara menyampaikan itu gitu ya. Suasana ketika menyampaikannya itu juga dianggap sebagai bagian yang penting dari proses pengiriman pesan. Nah, di situ saya lihat Pak Prabowo lebih unggul, ya kan? Jadi dia masih memberikan sesuatu yang mungkin menarik perhatian bagi anak-anak muda, itu sih. Tapi mungkin tergantung kembali lagi ke pemilihnya ya Pak ya. Yeah. Kalau mungkin saya pribadi nih Smart Viewers, itu lebih suka melihat sosok yang formal gitu. Tapi pasti ada juga yang lebih suka melihat dengan gaya-gaya yang kekinian yang anak muda banget ya Pak. Iya, dan saya ngelihatnya kan pemilihan presiden di Indonesia one man one vote, ya kan? Ya. Kadang-kadang kita hanya merasa bahwa orang-orang di kota besar, orang-orang yang melek informasi yang nanti akan menentukan. Padahal yang menentukan juga mereka yang banyak di desa-desa, yang mungkin tidak terlalu banyak akses informasinya gitu loh. Sehingga barangkali pendekatan kepada mereka bukan hanya sekedar, bukan hanya dengan satu cara lah, tapi berbagai macam cara memang harus dilakukan. Karena sangat beragam sekali masyarakat Indonesia-nya, itu sih. Oke. Pak, saya mau geser ke yang lebih substantif lagi. Yeah. Yang kita tahu kan kalau misalnya permasalahan hukum, HAM, itu nggak jauh dari kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Dan itu kalau nggak salah di debat pemilu sebelumnya juga yang lagi-lagi yang dibawakan seputar kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, kegagalan pemerintah dalam membasmi korupsi gitu. Menurut Bapak gitu, saya melihat kemarin ada beberapa, khususnya Pak Prabowo ya, disudutkan nih mengenai permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Bapak ini yang sudah berulang kali ya Pak ya, di beberapa debat Pilpres ini cara yang efektif nggak sih Pak untuk menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dalam artian yang bertanya itu Pak Ganjar dan Pak Anies itu memang sengaja untuk menyudutkan Pak Prabowo dan menggiring masyarakat untuk memilih keduanya. Saya rasa iya ya. Kemarin kerasa banget ketika Pak Ganjar menanyakan ke Pak Prabowo kasus-kasus HAM yang lama, ya. Bahkan ada beberapa kasus HAM yang mungkin sebenarnya tidak melibatkan Pak Prabowo. Tapi saya melihat memang kan ketika kita ingin mengurangi popularitas atau mengurangi elektabilitas calon lawan kita, berarti kan salah satu jalan adalah negatif campaign yang dilakukan. Ya, selama itu didukung oleh data yang benar gitu ya, artinya itu akan menjadi pukulan juga bagi lawan. Jadi sangat efektif sih. Ya, begitu juga dengan kemarin Anies Baswedan ya, bahkan bukan saja menyerang Pak Prabowo, dia juga menyerang Ganjar dengan misalnya KM 50-an lain sebagainya gitu loh. Jadi rasa-rasanya masalah HAM atau masalah track record yang lama gitu ya, ini pasti akan menjadi bahan untuk bisa mengurangi atau menjatuhkan ya lawan politiknya. Ya, apakah masih efektif? Ya, sebagian besar terutama mereka yang kritis dan melek informasi pasti akan kembali
mengingat memori itu. Saya pikir itu sih. Karena kalau saya pribadi juga salah satu yang mengikuti Iya. tentang permasalahan tersebut, dan lagi-lagi ini menjadi Iya. pembahasan gitu. Iya. Dan sampai sekarang juga penanganannya kan Iya. belum maksimal ya Iya. Pak ya, gitu. Nah, kita geser ke Pak Anies, Iya. Pak Rey, gitu. Pak Anies lebih banyak menyinggung kinerja dia sewaktu menjadi gubernur di DKI gitu. Dan kalau dilihat dari keramaian di media sosial ini, kalau misalnya ada yang ngehujat, yang nge-reply warga Jakarta atau bukan gitu. Nah, ini bisa disebut sebagai gambaran pendukung seorang Anies Baswedan nggak sih Pak Rey? Iya, pertama kalau masalah kalau ingin menaikkan popularitas, elektabilitas pasti juga balik lagi track record itu juga bisa dijual kan. Track record Anies Baswedan sebagai gubernur pasti bisa dijual gitu loh. Ada pendukungnya juga. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bisa membuat orang kembali melirik Anies Baswedan. Tetapi saya juga ingatkan bahwa selain kisah sukses, ada banyak hal lain yang juga dipertanyakan orang gitu loh, ya kan? Dan ini juga bisa setiap track record pada masa sekarang ini itu juga bisa berpengaruh terhadap apakah orang masih percaya atau tidak terhadap calon tertentu. Ya, jadi saya rasa mungkin di debat pertama ini itu belum banyak terlihat sih seseorang atau lawan politik yang mencoba menggunakan isu tertentu terhadap Anies Baswedan. Kita akan lihat nanti di debat-debat berikutnya. Kalau debat kemarin saya pikir Anies Baswedan cukup percaya diri karena cukup menguasai materinya. Kemudian juga satu lagi dia punya referensi karena dia punya jabatan yang sebelumnya yang bisa dijadikan contoh. Itu sih saya kira. Oke, cenderung baik, bagus, kalau bagus relatif ya Pak ya, aman mungkin ya. Gitu. Kalau Pak Ganjar menurut Bapak gimana Pak? Ada beberapa pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud itu kesulitan untuk sebenarnya mereka itu harus menyuarakan apakah perubahan ataukah keberlanjutan gitu loh. Nah itu juga terlihat akhirnya di debat kemarin gitu loh. Mau menyerang Pak Prabowo berarti menyerang Jokowi yang sebenarnya juga banyak didukung oleh PDIP, partainya Pak Ganjar sebelum Pak Jokowi memilih untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi untuk misalnya menolak untuk keberlangsungan, ya kan, perubahan seperti yang disuarakan Anies, selain sudah memang trademarknya Anies, rasanya nggak mungkin karena periode yang lama juga mereka ada di dalam gitu loh. Kalau perubahan berarti menyalahkan diri sendiri, agak aneh. Jadi saya ngerasa memang posisi Pak Ganjar agak sulit gitu loh, ya kan, dan itu terlihat dari agak sungkannya beliau apakah harus mengkritisi atau justru melanjutkan gitu loh, ya kan. Itu jadi memang posisi yang tidak menyenangkan bagi Pak Ganjar, ya, dan itu dari komunikasi juga jadi sulit akhirnya siapa yang mau diambil, siapa yang mau dituju gitu ya. Saya berharap sih yang berikutnya Pak Ganjar lebih percaya diri lagi gitu ya, sehingga kalau dia mau mengkritik ya kritik aja gitu ya, sehingga orang tahu, ya kan, tetap aja orang akan melihat Pak Ganjarnya sebagai orang yang akan kita pilih gitu ya, dibandingkan dengan mungkin partai politik pendukungnya gitu loh. Ya, jadi sekarang dia masih terlihat sungkan lah. Ya, saya setuju sama Pak Rey. Kalau saya pribadi kemarin juga melihatnya kayak orang Jawa banget gitu, sungkan gitu. Tapi nggak tahu kalau Smart Viewers, menurut Smart Viewers gimana nih kalau ngelihat debat kemarin gitu. Nah, Pak Rey, ini untuk menutup episode kita nih, karena keterbatasan durasi ya. Nah, untuk terkhususnya untuk kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan. Kalau misalnya nih, andai kata mereka melihat debat yang pertama ini kurang memuaskan. Menurut Pak Rey, langkah komunikasi seperti apa sih yang bisa diambil mungkin untuk tim kampanye sebelum debat selanjutnya dilaksanakan? Sebenarnya menarik nih, debat-debat berikutnya, apalagi kita kalau calon presiden udahlah, itu orang berpengalaman semua. Ya, tiga-tiganya adalah putra terbaik. Nah, yang kita tunggu adalah debat calon wakil presiden. Ya, kita akan melihat
orang yang berpengalaman versus dengan orang yang newbie lah di dunia politik. Jadi kalau misalnya bagi mereka yang belum menentukan pilihan, coba tonton lagi. Pasti akan banyak hal yang bisa dijadikan referensi atau rujukan untuk memilih. Tapi bagi tim kampanyenya masing-masing, ini PR nih ya. PR untuk masing-masing berbenah gitu loh ya kan. Pak Anies harus lebih siap lagi, bukan hanya secara teoritis, tapi juga bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya, bagaimana contoh-contoh yang lebih konkretnya ya kan. Sementara Pak Prabowo, saya pikir ya harus menyiapkan data, harus menyiapkan sesuatu yang membuat orang merasa bahwa ada sesuatu yang memang dia sebagai pribadi berikan di luar nama besar Pak Jokowi tentunya, ya kan. Sementara dari Pak Ganjar, bagaimana menunjukkan bahwa dia secara pribadi adalah orang yang memang tidak terpengaruh adanya isu bahwa apakah dulu ada Pak Jokowi atau tidak gitu loh ya kan. Orang pengen ngelihat dia kok gitu loh ya, nggak perlu sungkan ya kan. Itu jadi harus berbenah semuanya ya, dan saya sih merasa bahwa debat mendatang pasti akan lebih seru, apalagi kalau calon wakil presiden udah mulai juga ikut berdebat. Ya nggak apa-apa, masih 30-an yang belum menentukan pilihan, berarti mereka akan menunggu mungkin sampai 5 perdebatan berikutnya, 4 perdebatan berikutnya. Itu aja sih. Ini kayak nunggu next episode drama Korea ya. Iya benar. Seruannya mirip-mirip lah. Masih ditunggu. Gitu. Masih ditunggu. Iya. Dan semoga juga kita berharap sih kualitas substansinya tetap dapat ya Pak ya. Benar. Gitu, yang disampaikan baik oleh calon presidennya dan calon wakil presidennya. Dan untuk Smart Viewers juga semoga nanti di next debat bisa tercerahkan nih Pak Rey ya. Dan nanti kita akan ngebahas lagi di next episode Good Talk di Binus TV. Jadi untuk Smart Viewers yang kepo mungkin tentang, kayaknya saya nggak sependapat deh dengan episode kali ini, nggak apa-apa, komen aja gitu. Karena ruang berpendapat dan berekspresi juga dibuka seluas-luasnya di Good Talk Binus TV gitu. Terima kasih Smart Viewers yang sudah menonton, terima kasih Pak Rey sudah mau sharing di episode kali ini. Nanti kita next ketemu lagi kali ya Pak. Oke, terima kasih. Kita ditunggu untuk membahas debat-debat selanjutnya lagi bersama Smart Viewers. Like juga video ini Smart Viewers, jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Binus TV, dan sampai jumpa di episode Good Talk selanjutnya. Bye Smart Viewers.